Kadang-kadang subhanallah syaitan goda kita. Mungkin ibu beli makanan kesukaannya, taruh di kulkas, habis itu besok kita mau makan sudah nggak ada. Habis dimakan anak-anak. Ya, biasanya marah sama anaknya gitu ya. Atau misalnya datang anak-anak makan, ibu-ibu juga mau makan. Mungkin ibu udah mulai lapar. Masih minta ibu, minta, umi minta misalnya. Lalu atau kita mungkin bawa makanan favorit, lalu kita ancam anak-anak, jangan makan, ini punya ibu ya. Nah, misal. Nah itu sebaiknya jangan gitu ya. Justru kita berbagi sama mereka, itu sudah cukup menjadi tiket ke surga. Ini mudah sekali ya. Tapi ini yang disebutkan dalam hadis kata ulama adalah anak perempuan. Bukan berarti anak laki-laki tidak dapat pahala ya. Tapi kasusnya di sini karena anak perempuannya dia sabar maka dikasih surga. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu saja sebagai orang muslim memuji dan memuja Allah, dan kita tahu dengan penuh keyakinan dalam hati kita dua susunan kata ini alhamdulillah adalah kalimat bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, bermula dari Allah memilih kita dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita, maka kitalah yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dan diberikan segala macam fasilitas. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kita lahir, makanan, minuman, oksigen, air dan apapun, maka benar-benar tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Dan Allah mengekalkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin benar-benar menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan dua susunan kata ini. Alhamdulillah, dianggap kita sudah bersyukur. Dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang harus kita selalu syukur dan kita jaga adalah Islam dan iman ini, Bapak Ibu sekalian. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, siapa pencipta diri kita, lalu apa tujuan kita ada di muka bumi ini, serta juga apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah atau agama Islam ini adalah yang halal dan juga haram. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran dikekalkan sampai hari kiamat nanti, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kita harus bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan, diantaranya seperti duduk ini, untuk mempelajari salah satu dari bagian agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja niatnya juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan alhamdulillah atas nikmat ini. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya adalah diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu bagaimana pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama Islam. Sampai turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, itu agama Islam, dan nikmatku pada kalian, maksudnya tidak butuh lagi mencari agama lain, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di tempat kami. Bertemu lagi tentunya ya, setelah sekian kali kita bertemu sebelumnya. Dan saya pribadi selalu memberikan dukungan untuk Bapak Ibu mendatangi majelis-majelis ilmu untuk belajar, karena memang pondasi agama kita adalah ilmu. Islam sangat memerangi kebodohan, malas, putus asa, dendam. Ya, ini semua tidak ada dalam kamus seorang muslim. Yang ada adalah ilmu pengetahuan, sehingga menepis kebodohan dan rajin bergerak, beraktivitas. Kita tahu hampir semua gerakan ibadah kita ya, atau mayoritasnya itu bergerak dengan fisik. Kita disuruh bergerak. Haji dan umrah itu ada tawaf, ada sa'i, sholat ada gerakannya. Dan seterusnya, jihad, ya, pergi ke masjid dan segala macam kegiatan-kegiatan tersebut.
Ya, Islam juga memerintahkan kita justru memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik dengan memaafkan kesalahan orang, dengan memberikan kesempatan orang lain. Tidak ada dendam dalam Islam. Makin sering kita maafkan orang lain, maka makin terbuka pintu-pintu pahala yang sangat besar. Sebagaimana dalam surah An-Nur diceritakan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah membiayai sepupu beliau selama hidupnya, dan ternyata pada saat terjadi kisah ifk ini kisah fitnah kalau Aisyah berzina sama Safwan radhiyallahu anhu, dan ini kisah bohong, tidak benar, disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu pimpinan orang munafik. Dan akhirnya Allah gagalkan dalam surah An-Nur. Pada saat itu Abu Bakar karena tahu ternyata Muslih bin Abi Muslih, sepupunya sendiri yang dibiayai selama ini, justru menyebarkan gosip yang tidak benar tentang Aisyah, maka beliau bersumpah atas nama Allah mengatakan, demi Allah mulai sekarang saya tidak akan bantu kamu lagi. Karena memang selama ini Abu Bakar membiayai hidupnya Muslih. Tapi ternyata Allah SWT turunkan dalam surah An-Nur, ya, memerintahkan agar Abu Bakar memaafkan Muslim bin Muslih. Ya. Janganlah orang-orang yang telah diberikan kelebihan harta dan antara kalian malah memutuskan hubungan dengan orang-orang yang telah punya hubungan kerabat. Maka apalagi sudah bertaubat dari kesalahannya. Maka Abu Bakar pun membayar sumpahnya, kafarahnya. Memberikan makan 10 orang miskin, kemudian beliau kembali membiayai Muslim bin Abi Muslih. Ini contohnya. Jadi Islam memang membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Dan pondasi dasarnya adalah ilmu. Dan ilmu ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa Anda mengatakan, ya udah kapan saya ada waktu, nanti saya datang ke pengajian. Nanti aja saya kalau ada waktu baru saya baca Quran. Itu nggak boleh dalam prinsip seorang Muslim. Kita harus meluangkan waktu dan Bapak Ibu harus memahami kalau belajar ilmu seperti ini lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, obat pada saat sakit, dan tempat tidur pada saat capek. Karena ilmu ini agama yang akan mengajarkan ke Bapak Ibu mana makanan, mana minuman, mana obat, dan mana tempat tidur yang boleh dan tidak boleh. Sehingga Anda punya panduan hidup. Makanya menuntut ilmu ini bukan pilihan. Dan kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua muslim. Tidak mengenal umur. Masih muda kah, masih kecil kah, atau sudah tua, sudah berumah tangga, belum berumah tangga, ada kesibukan, tidak ada kesibukan, gak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dan di masa sekarang, Bapak Ibu sekalian, Allah sudah mudahkan kita untuk belajar. Di masa dulu, contoh seperti Imam Bukhari rahimahullah, itu untuk mempelajari sebuah hadis, satu hadis saja, beliau butuh perjalanan 2 bulan, sebulan pergi, sebulan pulang. Datang ke satu tempat, seorang guru didengar, kemudian beliau belajar satu hadis, lalu kembali lagi ke negerinya. Sulit sekali, tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Sekarang bisa by telepon, bisa lihat di media. Handphone kita ini sekarang perpustakaan berjalan. Sangat rugi kalau kita nggak gunakan untuk menuntut ilmu. Harusnya kita gunakan untuk menuntut ilmu. Begitu juga dengan transportasi. Kayak Bapak Ibu datang misalnya dengan transportasi kendaraan mobil atau bus. Sekarang mungkin ada pesawat, ada kereta cepat, segala macam hal. Banyak cara yang kita lebih mudah sekarang ini untuk meraih pahala, ya. Saya melihat kalau kita bandingkan dengan di masa dulu, itu waktu mereka terlalu banyak untuk menyelesaikan satu masalah. Butuh waktu lama untuk mendatangi seorang guru atau untuk misalnya menanyakan kabarnya orang tuanya aja. Karena tidak ada telepon, tidak ada handphone di masa dulu. Di tahun 1980-an aja masih belum ada, gitu kan? Masih telepon rumah, belum ada handphone itu ya. Atau kita kembali mungkin sebelum ada telepon. Susah sekali orang kalau mau silaturahim atau menanyakan kabar ayah ibunya. Dia harus ke kampungnya, ke negerinya. Kalau sekarang hanya dengan WA, hanya dengan telepon, sangat mudah untuk berbakti dengan orang tua. Di masa dulu orang kalau mau sedekah, dia harus keluar mencari kantong-kantong sedekah. Bapak Ibu sekarang di atas ranjangnya bisa transfer ke rekening yayasan manapun di seluruh muka bumi ini. Kita bisa online transfer uang. Mau buka puasa kan orang di Mekah pun dengan pahala yang besar di Ramadan bisa kita dengan transfer uang misalnya. Melalui travel yang berangkat kita titipin, tolong ya saya titip sana untuk buka puasain orang. Masa dulu mana bisa dari Indonesia. Mungkin beberapa kita mungkin para sepuh mendapatkan bagaimana jemaah haji dulu pergi ke sana naik kapal laut dengan perjalanan sebulan setengah yang baru sampai, belum pulangnya, sampai kadang-kadang sudah pamit dengan keluarga, mungkin tidak kembali lagi dan segala macam hal. Jadi yang kami ingin sampaikan, kemudahan-kemudahan ini maksimalkan Bapak Ibu sekalian, ya maksimalkan. Termasuk dengan datangnya Bapak Ibu di sini. Tentu
Bukan saya katakan berarti saya layak untuk Bapak Ibu datangi, bukan. Bapak Ibu datang ke siapa saja yang kira-kira kompeten di bidangnya dianggap, kemudian bisa berbagi ilmu. Karena memang agama ini semuanya baik dengan izin Allah SWT. Selama yang disampaikan dalilnya jelas, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, maka kita ambil. Karena ada dalil, ada rujukan. Yang saya tidak sarankan belajar itu kalau Bapak Ibu datang ke orang yang ngelantur, ngomongnya sembarangan, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dalilnya, maka jangan didengar. Dan nanti Bapak Ibu salah dalam mendapatkan panduan. Ya. Oleh karena itu harus juga kembali kepada rujukan yang benar. Baik, tema yang diminta tentunya wanita dalam Al-Quran dan hadis, begitu ya. Atau tepatnya wanita dalam Islam. Mungkin poin ini penting sekali, bukan hanya buat ibu-ibu, tapi juga buat bapak-bapak ya. Karena laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisah satu sama yang lain ya. Kita ini seperti saudara kandung, saudara kembar, cuma beda jenis kelamin. Itu laki-laki sama perempuan, digambarkan oleh para ulama dengan istilah syaqiq ya. Atau seperti saudara kandung, karena nggak bisa dipisah. Di mana laki-laki ada perempuan, kan gitu. Cuma memang Islam datang mengatur masing-masing sesuai dengan ciptaannya. Nah, nanti akan kita pertemukan tentang bagaimana Islam mengatur wanita dan membentuk ya program-program dalam hidupnya. Itu beda sekali dengan orang-orang non-muslim yang mereka memang tidak punya landasan wahyu, gitu ya. Yang pertama kita harus fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini pembukaan kita ya. Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 32. Ini penting sekali untuk kita renungi sama-sama. Surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 32 yang berbunyi, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah sebagian mereka cemburu dengan sebagian yang lainnya. Siapa yang Allah sebut di sini? Siapa yang Allah bahas tidak boleh saling cemburu? Laki-laki dan perempuan. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Bagi para laki-laki ada tugas-tugasnya. Ya. Ada tugas-tugas seperti sholat berjamaah di masjid, perempuan sholat di rumah, gitu kan? Laki-laki cari nafkah, perempuan urus anak-anak dan rumah misalnya. Laki-laki itu pergi ngantar jenazah, perempuan tidak perlu ngurus jenazah. Laki-laki pergi jihad berperang, perempuan tidak perlu pergi berjihad. Contohnya, walin nisa'i nasibu mimma iktasaban, dan para wanita juga punya tugas-tugas sesuai dengan ciptaannya. Was'alullaha min fadli, dan mintalah dari Allah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian landasan ya, bahasan kita berhubungan dengan masalah laki-laki dan perempuan dulu ya. Walaupun yang kita bahas masalah perempuan, tapi di sini perlu kita punya batasan. Karena munculnya ide emansipasi wanita di barat, apa maksudnya? Perempuan harus sama-sama laki-laki semuanya. Mereka paksakan perempuan harus sama dengan laki-laki. Islam tidak mengajarkan itu. Ya, tidak mengajarkan itu. Karena memang berbeda. Laki-laki, Bapak Ibu sekalian, walaupun menangis darah, nggak mungkin bisa hamil, ya, nggak mungkin bisa menyusui, nggak mungkin, ya. Jadi memang Allah berikan untuk perempuan itu. Sebagaimana juga perempuan mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dia masuk ke ranah laki-laki, seperti pergi jihad berperang. Udah ibu-ibu urus anak-anaknya di rumah, kader para mujahidin di rumah, iya itu benar. Cetak anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang kuat secara iman berperang jalan Allah itu iya. Tapi ikut berperang nggak perlu. Laki-laki bagi tugas sama perempuan. Mereka yang mencari nafkah di luar rumah dan membiayai keluarganya, memberikan perlindungan yang cukup. Perempuan yang merawat harta itu di rumah. Gitu kan? Kalau dua-duanya di luar rumah, kira-kira siapa yang mau ngurus rumah? Siapa yang mau ngurus anak? Atau kalau dua-duanya di rumah, siapa yang akan mencari nafkah? Kan gitu. Jadi perbedaan ini ada, tidak bisa kita pungkiri. Sementara mereka menyebarkan istilah emansipasi ini dengan tujuan untuk menyerang Islam. Seakan-akan Islam itu zalim pada wanita. Kenapa tidak dikasih peluang sama dengan laki-laki? Padahal sebenarnya Islam akan kita jelaskan nanti memuliakan sekali wanita. Sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan ciptaannya. Dan tidak bisa dipaksakan keluar dari itu. Kenapa banyak laki-laki mau operasi kelamin, ubah jadi perempuan? Kenapa perempuan banyak mau berubah jadi laki-laki? Karena mereka tidak faham tentang masalah ini. Mau memaksakan diri semua harus sama. Gak bisa.
Memang nggak bisa gitu ya. Ada hal-hal nanti yang sama dalam tugas, ada hal-hal yang tidak sama dalam tugas. Kalau mau dihitung Bapak Ibu sekalian, perempuan Allah bebankan haid setiap bulan. Ibu-ibu mungkin tidak asing dengan ini karena memang rutinitasnya. Yang normal 6 sampai 7 hari haid. Kalau kita bahas masalah bab sholat saja misalnya, laki-laki tidak ada haidnya. Artinya saya sama bapak-bapak di sini, kalau dalam 1 bulan, kami 30 hari sholat terus, nggak ada liburnya. Ibu-ibu pasti ada libur seminggu. Sekarang kalau mau bicara masalah emansipasi wanita, dan masuk ke pemikiran orang barat, laki-laki bisa protes misalnya. Kok bisa mereka ada libur 1 minggu, 1 bulan ya, kalau kali 1 tahun, kan gitu. Kalau kali 10 tahun, berapa kali ibu tidak sholat? Tapi Allah dengan kemahadilannya memberikan pahala yang sama. Kan gitu. Dan memang dibedain, tapi ada hal-hal yang Allah samakan. Nanti akan kita paparkan lebih panjang masalah itu ya. Jadi oleh karena itu kita kembali tadi An-Nisa dulu, surah 4 ayat 32, terjemahan letter-letnya dalam Quran terjemahan itu. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, ya, lebih banyak dari sebagian yang lain. Di sini yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Karena bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari yang mereka usahakan. Sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Kemudian dikatakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Maksudnya kalau butuh sesuatu minta dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Islam memuliakan wanita dari banyak sisi. Kita mulai dari situ dulu. Yang pertama, sebagai contoh Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an namanya surah wanita-wanita. Surah An-Nisa. Dan Bapak Ibu tidak akan temukan dalam Al-Quran surah Ar-Rijal. Gak ada. An-Nisa saja, wanita. Berarti Allah peduli benar dengan ibu-ibu gitu ya. Sampai Allah berikan nama. Harusnya kalau mau bicara masalah emansipasi tadi, kalau mau ditarik dan ini tidak mungkin masuk dalam Islam, berarti harusnya ada surah Ar-Rijal juga. Tapi gak ada. Al-Mu'minun ada. Tapi umum, laki-laki perempuan masuk dalamnya. Tapi An-Nisa khusus. Sebagaimana Allah SWT sebutkan Luqman, beliau adalah orang saleh. Kita tidak bicara nabi-nabi ya. Nabi-nabi memang semua dari laki-laki Allah tugaskan karena memang mereka diberikan sesuai dengan fitrahnya. Keluar di luar rumah, dakwah, berjihad, menghadapi tantangan itu laki-laki. Ya, saya sama bapak-bapak di sini memang kulit kami ini diciptakan untuk menghadapi sinar matahari, udara panas, udara dingin. Jadi kami ini nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock, memang nggak butuh gitu ya. Karena memang Allah ciptakan untuk itu. Makanya kami itu sholat berjamaah, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Memang tugasnya. Ibu-ibu memang kena fitrahnya di rumah. Makanya kalau keluar sedikit sensitif kulitnya. Karena memang tempatnya di rumah sebenarnya. Bukan di luar gitu ya. Di luar pergi tapi kebutuhan-kebutuhan penting. Bukan hal-hal yang harus seperti laki-laki gitu. Ya, akhirnya menjadi pekerja-pekerja keras di luar. Itu nggak dibutuhkan. Ya. Kalau ada yang berkata, lalu bagaimana Ustaz membiayai hidup saya? Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk semua wanita itu sebelum menikah walinya wajib memberikan nafkah. Wali, ayah kandungnya. Kalau ayahnya meninggal, semua pengganti ayah, pamannya, saudaranya dia, gitu ya, memberikan nafkah. Kalau sudah menikah, suami yang merupakan orang lain, Bu. Ya, saya mungkin sama bapak di sini yang menjadi suami, kami bukan saudara, bukan paman, tapi begitu akad nikah, kewajiban kami memberikan makan, minum, tempat tinggal, transportasi, rumah semampunya, gitu ya. Makanya diperintahkan perempuan untuk taat sama suaminya, karena orang asing datang tiba-tiba memenuhi semua kebutuhan ibu, kan gitu. Nah ini juga bagian daripada yang harus diperhatikan. Baik, kita mulai dulu dari poin yang pertama. Allah SWT sebutkan surah An-Nisa dalam Al-Quran. Dan ini memang betul-betul menunjukkan kemuliaan secara khusus. Dan sebagaimana Allah sebutkan nama Luqman, seorang laki-laki soleh. Surah Luqman dalam Al-Quran. Allah juga sebutkan surah Maryam. Ya. Bukan Nabi Maryam, ibunya Nabi Isa. Tapi Allah sebutkan nama surah dengan namanya gitu ya. Begitu juga kita tahu itu yang kedua ya, bagaimana Allah sebutkan Maryam. Kalau yang pertama Allah sebutkan surah An-Nisa. Yang kedua Allah berikan atau sebutkan nama Maryam khusus sebagai nama surah. Yang ketiga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Fir'aun yang salihah itu menjadi perumpamaan bagi manusia.
perumpamaan bagi manusia, dan juga dijadikan Maryam sebagai perumpamaan bagi manusia. Ini bisa Bapak Ibu lihat dalam surah At-Tahrim di akhir ayatnya ya. Di dalam ayat 11 dan ayat 12 ya. Di dalam surah Tahrim ini ada ayat 11 dan ayat 12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan dua wanita ini ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus. Bisa dibuka surah Tahrim ayat 11 dan ayat 12-nya ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu juga jadikan sebagai rujukan ya. Ini surah nomor 66 dalam Al-Qur'an. Di ayat 11-nya dan di ayat 12-nya ini Allah sebutkan tentang istri Fir'aun yang salihah walaupun suaminya kafir. Bagaimana Allah balas dia dengan kebaikan, dan Allah berikan di ayat 12-nya itu tentang Maryam. Di ayat 11 saya bacakan yang berbunyi وَضَرَبَ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi wanita ini satu dijadikan contoh untuk semua orang beriman. Apa sebabnya? Ketika dia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah atau istana di sisimu di surga, atau dalam Firdaus, surga Firdaus, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Jadi dia sempat mendakwahi suaminya Fir'aun tapi tidak mau, dan sampai Fir'aun akhirnya membunuh Asia ini. Ya, dibunuh. Nah waktu dia lagi disiksa mau dibunuh, dia sempat mengangkat wajahnya ke langit sambil berdoa, ya Allah, mengucapkan ini. Bangunkanlah, karena dia akan meninggal, dia tahu akan meninggal, akan dibunuh oleh Fir'aun. Dia akan tinggalkan istana selama ini yang dia hidup, maka dia minta, ya Allah gantikan aku istana di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun. Maka Asia pun akhirnya wafat dalam kondisi dibunuh oleh Fir'aun, gitu kan? Dan Fir'aun sempat heran melihat dia sambil mengatakan, wanita ini sudah gila, masa saya mau bunuh dia masih senyum? Karena dia waktu diminta doa ini, sebagian riwayat menyebutkan Allah perlihatkan sebelum dia wafat, diperlihatkan istananya di surga yang diterima doa yang dia ucapkan ini. Begitu juga dengan Maryam, wanita yang suci. Maryam ini disebutkan tidak pernah keluar dari rumahnya atau tempat dia ibadah kecuali darurat. Sehingga kalau Maryam keluar di sekitar Baitul Maqdis di masa hidupnya itu betul-betul menjadi sorotan mata orang-orang. Karena jarang sekali keluar. Cuma selalu di rumah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak asing kisah Maryam, bagaimana beliau alaihissalam itu sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan dari surga. Nabi Zakaria pun itu sampai kaget melihat kenapa ada buah-buahan di tempat ibadahnya Maryam. Dan ditanya, dari mana kau dapatkan ini? Maryam mengatakan, dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia inginkan. Karena kesucian luar biasa ya, menjaga hubungannya, tidak interaksi sembarangan sama lawan jenis, dia tidak melakukan hal-hal yang haram. Maka Allah selamatkan dia, dan Allah tiupkan ruh khusus dari dia, atau dari sisi Allah SWT, yaitu ruhnya Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi yang mulia. Itu yang Allah sebutkan di ayat 12-nya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafaqna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan ingatlah atau pelajarilah, kalau dalam Al-Quran ada kata-kata ingat berarti pelajari. Ya. Pelajarilah Maryam binti Imran. Surah Al-Imran, Al-Imran artinya keluarga Imran, ayahnya Maryam. Ya. Ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Karena dia tidak pernah keluar rumah kecuali yang penting saja. Dia juga tidak pernah melakukan pelanggaran haram, tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan halal bagi dia, bahkan tidak sempat menikah ya. Maka kami tiupkan karena kesucian dia ya, di dalam rahimnya sebagian dari ruh atau ciptaan kami. Itulah Isa alaihissalam. Dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Kemudian yang keempat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyamakan laki-laki dan perempuan dari sisi balasannya, ya, dari sisi balasannya. Dan ini tentu yang membuat tadi saya bilang sebagai contoh, Bu ya, bagaimana kami berharap tentunya ibu-ibu tidak terpengaruh dengan apa yang disebarkan dalam poin emansipasi. Harusnya perempuan itu nuntut hak yang sama dengan laki-laki. Padahal sebenarnya
Yang Islam datang justru memberikan sesuai dengan porsi dan fitrahnya, tugasnya, tapi balasannya sama, gitu kan? Dan ini tidak mungkin dipaksakan, sehingga tidak perlu kita mengikuti kehidupannya orang-orang non-Muslim itu. Ya. Dalam surah An-Nisa, kembali lagi surah nomor 4 tadi, ya, ayat 1-nya Allah SWT mengatakan, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, Hawa alaihissalam. Dalam beberapa riwayat, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling kiri. Ya. Seperti itulah disampaikan dalam riwayat Nabi SAW. Dan dari keduanya, laki-laki dan perempuan, ini berarti menandakan persatuan di antara keduanya. Dan sama kedudukannya, Allah telah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, maksudnya selalu tunduk kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama yang lain. Serta juga ya, peliharalah hubungan silaturahim, sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Begitu juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 dalam Al-Quran. Ini disebutkan di ayat 35-nya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan, ini menandakan laki-laki dan perempuan disetarakan dalam agama Islam. Ya, kedudukannya walaupun beda tugas masing-masing. Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Di sini Allah samakan laki-laki sama perempuan. Ya. Disebutkan sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang selalu dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang selalu jujur atau benar, laki-laki dan perempuan yang selalu sabar, laki-laki dan perempuan yang selalu khusyuk atau konsentrasi dalam ibadah kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka, maksudnya tidak berzina dan tidak merusak nama baiknya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah atau berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di sini kita lihat Allah gabungkan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, itu ya. Semuanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sisi balasan. Walaupun tugasnya berbeda. Begitu juga selanjutnya Allah SWT sebutkan di dalam surah An-Najm, ya, surah nomor 53. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 45-nya ya. Di ayat 45-nya Allah SWT berfirman annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan bahwasanya dia Allah menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Ulama masukkan dalil ini tentang masalah penyamaan dalam Islam laki-laki dan perempuan. Artinya betul-betul Islam memuliakan wanita dan menyamakan dengan laki-laki sebagaimana Allah sebutkan. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, surah nomor 75 ya, dalam Al-Quran di ayat 39 ya. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Dan Allah menjadikan daripadanya, maksudnya dari ya, Adam dan Hawa pasangan sepasang laki-laki dan perempuan, atau Allah jadikan dari sisinya sepasang laki-laki dan juga perempuan. Selanjutnya kita masuk yang kelima, ya, di sini kedudukan wanita dalam Islam adalah kedudukannya sebagai anak perempuan. Kedudukan sebagai anak perempuan, ya. Jadi dalam Islam ini anak perempuan punya kedudukan yang luar biasa, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghardik dan menyalahkan orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah pada saat mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Karena tersebar isu waktu itu kalau punya anak perempuan, maka anak perempuan ini ya sulit menjaganya.
Karena kapan dia hamil di luar nikah nanti namanya orang tuanya rusak. Dia tidak bisa dibanggakan untuk menjadi seorang kesatria di medan perang. Dia tidak bisa mencari nafkah. Maka mereka anggap itu memalukan. Jadi kalau mereka punya anak perempuan biasanya kalau sudah lebih dari 2, 3 itu ada yang pasti dikubur, dibunuh hidup-hidup. Allah mengatakan wa idza mau'ulatun su'ilat. Pada saat anak-anak bayi yang dikubur hidup-hidup itu bi'ai dzambin kutilat. Kenapa mereka sampai dibunuh? Islam datang justru memuliakan anak perempuan. Kalau bapak ibu dikaruniai anak perempuan, dengarkan baik-baik hadisnya. Ibu dan bapak kalau sabar merawat mereka, anak perempuan secara khusus, anak laki-laki juga ada pahalanya. Tapi anak perempuan ini ada ekstra, karena menjaganya hati-hati sekali. Saya tidak menyarankan perzinahan, tapi kalau laki-laki berzina, dia nggak akan hamil. Tapi kalau perempuan berzina, hamil, ini sudah rusak semua masa depannya. Kan gitu, tetes sperma masuk, dia hamil, udah rusak semua masa depannya, rusak namanya, rusak nama keluarganya, anak yang lahir nggak jelas statusnya dan segala macam hal. Makanya kata Nabi SAW, man ala jariyataini hatta tabluga ja'a yawmal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang benar-benar merawat 2 anak perempuannya, ya, disebutkan sini 2 anak perempuannya sampai balik, ya. Kalau sudah balik dia bertanggung jawab sendiri, walaupun dia tetap mengawasi, tapi dia terus sabar dari kecil diurus, ya mungkin banyak sekali dari bayi banyak keperluan yang kita penuhi sampai dia balik, maka nanti orang tua yang mengurus 2 anak perempuannya ini akan bersama aku di surga seperti ini. Nabi SAW menyatukan jari-jari beliau. Ya, berarti menandakan kedekatan orang yang mengurus anak perempuan dengan Nabi SAW hari kiamat itu luar biasa, sangat dekat. Begitu juga dengan ada riwayat yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Telah datang seorang wanita yang miskin kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha suatu hari dan membawa 2 anak perempuannya. Fa'at'amtuha thalatha tamaratin, dan aku akhirnya memberikan 3 butir kurma kepadanya. Karena dalam riwayat lain juga dijelaskan Aisyah mengatakan waktu ibu itu datang yang orang miskin ini membawa 2 anak perempuannya, kebetulan aku tidak punya apa-apa di rumah kecuali tinggal 3 butir kurma saja. Maka aku pun memberikan kepada ibu tersebut. Lalu dikatakan fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah. Lalu kemudian ibu ini waktu saya berikan 3 butir kurma, dia bagi sebutir buat anaknya yang di kanan, sebutir yang buat di kiri, sebutir buat dia, 3 butir kurma. Dalam kondisi ibu ini sangat butuh makanan. Nah rupanya karena asyik ngobrol sama Aisyah, dia belum sempat makan kurmanya, kedua anaknya sudah menghabiskan kurma mereka. Warafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Pada saat ibu itu mengangkat kurma untuk dia makan punya dia, fastat'amatha ibnataha. Maka kedua anak perempuannya minta tambahan, ya, minta kurma lagi, padahal dia sendiri belum makan. Fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Kemudian ibu itu akhirnya membagi 2 kurma dia untuk dikasih kepada kedua anak perempuannya. Dia sendiri kelaparan tapi dia berkorban untuk 2 anak perempuannya tadi gitu ya. Kemudian dikatakan fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah, saya pun kagum dengan pengorbanan ibu ini walaupun sederhana, hanya sekedar menahan laparnya dan mendahulukan kedua anaknya. Padahal anaknya sudah dapat tadi makanan itu ya. Dan aku sebutkan itu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini tadi ceritanya. Ada ibu datang, kemudian dia membawa 2 anaknya, dia miskin, saya tidak punya kecuali 3 butir kurma. Dia pun dalam kondisi kelaparan, dia kasih sebutir-sebutir anaknya. Dia lagi belum makan yang satunya, masih ngobrol, anaknya minta lagi. Lalu dia mengalah, dibagi 2, lalu dikasih kepada anaknya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Pengorbanan hanya sebutir-sebutir kurma saja, tambah atau 1 butir kurma yang dibagi 2 yang punya ibu tadi itu, innallaha qad aujabalaha biha al-jannah au a'taqaha biha minan nar. Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya dengan perbuatan ibu tadi kepada 2 anak perempuannya itu Allah masukkan dia ke dalam surga atau Allah selamatkan dari api neraka. Oleh karena itu ibu-ibu saya ingatkan ya, kadang-kadang subhanallah syaitan goda kita, mungkin ibu beli makanan kesukaannya, taruh di kulkas, habis itu besok kita mau makan sudah nggak ada, habis dimakan anak-anak. Ya, biasanya marah sama anaknya gitu ya. Atau misalnya datang anak-anak makan, ibu-ibu juga mau makan, mungkin ibu udah mulai lapar, masih minta, ibu minta, umi minta misalnya.
Lalu atau kita mungkin bawa makanan favorit, lalu kita ancam anak-anak, jangan makan, ini punya ibu ya, nah, misal. Nah itu sebaiknya jangan, gitu ya. Justru kita berbagi sama mereka, itu sudah cukup menjadi tiket ke surga. Ini mudah sekali, ya. Tapi ini yang disebutkan dalam hadis kata ulama adalah anak perempuan. Bukan berarti anak laki-laki tidak dapat pahala ya. Tapi kasusnya di sini karena anak perempuannya dia sabar maka dikasih surga, gitu kan? Dalam riwayat yang mirip seperti ini disebutkan riwayat lain ya, bahwasanya ada datang seorang wanita kepadaku kata Aisyah dan kebetulan wanita itu minta ya agar diberikan makanan. Lalu aku memberikan kurma, tidak disebutkan 3 butirnya. Lalu ibu itu memberikan makan kepada kedua anaknya termasuk bagian dia. Maka aku pun kagum melihat itu lalu aku sampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bilang begini, hadis riwayat Muslim. Man ibtuliya minal banati bisyai, siapa yang diuji oleh Allah dengan dikaruniai anak perempuan, lalu dia sibuk memenuhi kebutuhan, fa ahsana ilaihinna. Dia maksimal dalam merawat anak perempuan itu, kunna lahu sitran minan nar. Pasti anak perempuan itu menjadi penyebab dia selamat dari api neraka. Jadi Nabi sebutkan khusus banat, anak-anak perempuan, gitu ya. Berarti memang menandakan anak perempuan kadang-kadang lebih manja, lebih rewel, itu biasa. Anak laki-laki kan jatuh, lari, loncat, itu udah biasa bagi dia. Perempuan sedikit jatuh, sedikit makanannya diambil, udah nangis, itu butuh ekstra sabar gitu ya. Nah kalau orang sabar aja dengan itu berarti mendudukan wanita dalam Islam luar biasa. Masih anak perempuan aja, kalau orang tuanya sabar bisa jadi penyebab masuk ke dalam surga gitu ya. Itu contohnya. Walaupun saya ingin berbagi, terutama bagi ibu-ibu, kalau dalam pendidikan anak, ini juga saya sampaikan pada istri saya gitu ya. Dalam pendidikan anak, usahakan jangan memberikan pilihan kepada anak-anak. Contoh misal, ibu kalau mau ingin sayang sama anaknya, ingin memberikan makan. Udah, ibu masak aja apa yang ibu punya di rumah. Misalnya ibu kebetulan punya ayam, ya udah ibu buat ayam, ibu panggil anak, ini nak ya, rezeki kita hari ini makan bismillah tangan kanan. Jangan ibu tanya, nak pengen makan apa? Karena pertanyaan ini pada anak-anak yang belum masuk kepada umur balik, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bisa membuka celah-celah pintu durhaka tanpa kita sadari. Contoh misalnya ibu bilang, ibu nak mau pengen makan apa? Anak 3 tahun, 4 tahun, dia tidak ngerti sebenarnya. Dia tidak ngerti ibu punya uang atau tidak, ibu punya bahan atau tidak. Terus dia bilang, saya mau ayam goreng. Ibu bilang, baik, besok ibu buatin. Besok ternyata ibu lupa. Dia akan tanya, ibu ayam goreng saya mana? Kalau ibu bilang, ya ibu lupa nak. Apa yang kira-kira yang dia bilang? Ah ibu ini. Kalimat ah itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Allah jadikan kita sebagai orang tua Bapak Ibu sekalian supaya kita yang mengatur hidup anak. Jangan dibalik, jangan kita yang mengatur hidup, jangan anak mengatur hidup kita. Saya pernah lihat ada satu bapak pergi umroh bersama kami. Ada anaknya dia umur 7 tahun. Apa saja yang bapak itu mau buat selalu dia tanya anaknya, bang, menurut abang bagaimana? Abang mau makan nggak? Abang mau pergi nggak? Jadi anaknya yang mengatur bapak ini mau kemana, mau makan kapan, mau kemana, mau buat apa saja. Ini keliru ini. Harusnya kita di posisi orang tua, kita yang mengatur semuanya. Termasuk lembaga pendidikan, ya. Jadi yang unik itu kadang-kadang ini sering saya kasih contoh di pengajian. Misalnya si suami ini 30 tahun, istrinya 25 tahun contoh. Mereka sudah punya anak 7 tahun misalnya. Mau masuk SD atau mau masuk TK. Mereka datanglah ke 2 lembaga sekolah misalnya. 2 pendidikan. Yang satu kurikulumnya begini, warna cat dinding bangunannya biru misalnya. Yang ini, yang B misalnya warna hijau. Kurikulum juga. Dan mereka sudah konsultasi lah. Kurikulum sudah tahu, biaya sudah tahu, jarak sudah tahu. Mereka sudah tahu semua. Harusnya kan yang mengambil keputusan suami istri ini. Tapi uniknya mereka datang tanya kepada anaknya yang 7 tahun, nak mau yang mana? Nah kebetulan si anak suka warna biru, ya yang ini aja. Padahal dia tidak tahu biaya, dia nggak tahu kurikulum, dia nggak tahu jarak. Tapi uniknya suami istri ini ikuti anaknya, ini keliru. Akhirnya banyak orang tua nanti yang tidak dipatuhi oleh orang tua, oleh anak-anaknya. Ya, jadi kalau bapak ibu ikutin apa yang kami sarankan, pastikan bu walaupun dan bapak sekalian mereka sudah berumur pun. Sudah berumah tangga masih tetap hormatin kita. Menurut ibu gimana, menurut ayah bagaimana. Karena kita biasakan mereka itu patuh sama kita. Ini bukan masalah otoriter ya, bukan. Tapi memang Allah amanahkan mereka dari kecil. Dan kita lebih berhak karena nasabnya ke kita untuk kita bentuk mereka. Kita yang membentuk, kita pilihkan pakaiannya, kita pilihkan makanannya, kita pilihkan apalah semua. Semua kita pilihkan, sabun, samponya. Jangan tanya mereka. Mereka nggak ngerti. Bapak ibu tinggal langsung
memilihkan saja, itu akan membuka pintu ke bakti atau bakti yang luar biasa. Ini pernah kami jelaskan dalam metode pendidikan anak. Salah satunya ya. Tapi bukan itu jadi bahasan kita. Kita sekarang membahas tentang kedudukan wanita di dalam Islam dan kita masuk poin kelima masalah kedudukannya sebagai anak perempuan, gitu ya. Kemudian selanjutnya kedudukannya setelah menikah, ya, menjadi istri, ya. Dan ini luar biasa ya. Islam itu memang memberikan profesi dan status wanita terbaik. Dalam Islam itu yang paling baik pada saat ibu bisa menjadi istri, sempurna kalau jadi ibu, gitu ya. Bukan doktor, bukan profesor, bukan seorang wanita karir, bukan dalam Islam. Itu bukan tidak boleh. Bagaimana Ustaz kalau saya mau bersekolah? Silahkan, gak ada masalah. Mau kerja silahkan. Tapi jangan lupa justru status yang paling tinggi itu menjadi istri dan menjadi ibu. Itu yang paling tinggi. Kalau yang sudah ada selesai, ibu sudah sampai pada tingkat tertingginya. Saya kasih contoh rasional. Kalau ada seorang wanita, anggaplah dia sangat cantik sekali, sempurna secara fisik, namanya harum, punya jabatan tinggi segala macam. Umurnya sudah 30 tahun. Lalu ditanya pada saat di satu acara keluarga, sudah menikah belum? Lalu dikatakan belum. Kira-kira bagaimana di pandangan orang? Nanti keep saja, disimpan saja jawabannya. Sekarang kalau kita kasih sebaliknya. Ada wanita biasa-biasa saja secara fisik. Mungkin juga pendidikannya tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat dia kumpul keluarga ditanya, sudah menikah? Sudah. Bagaimana pandangan orang? Status istri itu mahal sekali. Jadi secantik apapun, sepintar apapun orang, kalau belum jadi istri masih dianggap ada yang kurang. Sekurang apapun dia, kalau dia status istri langsung sudah dianggap punya kelebihan. Kalau pernah dengar kisah bagaimana Hajar alaihissalam bergabung dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Sarah. Sudah pernah dengar ya? Bagaimana cerita awalnya Hajar bisa menjadi, nanti akhirnya nikah sama Nabi Ibrahim. Itu awal kisahnya Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim satu waktu pernah mau jalan melewati Mesir bersama Sarah. Waktu itu belum ada Hajar, gitu ya. Di Mesir kebetulan ada raja zalim. Kezaliman raja ini agak unik. Dia suka mengambil istri orang. Iya, karena bagi dia semua perempuan yang berstatus istri pasti punya kelebihan. Gak mungkin tidak. Pasti laki-laki mau nikah karena ada kelebihannya gitu. Tentu dia juga pilih-pilih. Ya. Tapi yang jelas Sarah ini karena sangat cantik, ya, orangnya secara fisik sempurna. Terus Nabi Ibrahim bilang, ini nanti, hai Sarah, kalau kita masuk ke Mesir ini, ada raja zalim, suka ngambil istri orang. Supaya kamu tidak diambil sama dia nanti, kalau kamu ditanya, kamu ini siapa? Bilang saudara saya. Maksudnya saudara dalam iman, gitu kan? Karena dia zalim. Kalau saya ditanya, saya juga bilang kamu saudari saya. Tapi waktu masuk di Mesir, ternyata karena sangat cantik Sarah ini, prajurit-prajurit dari zalim ini nggak pakai mau percaya, nggak mau lagi nanya kamu saudara atau bukan, diambil dibawa ke raja langsung. Raja juga dalam riwayat itu disebutkan, karena cantiknya Sarah dia tidak sabar, dia mau jamah. Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari keburukan raja ini. Tiba-tiba stroke tangannya, nggak bisa bergerak. Lalu di dalam kamar itu yang dia mau perkosa Sarah ini, maaf ini bahasa gitu. Jadi dia bilang, apa yang kau buat sama saya? Kata raja itu. Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya untuk diselamatkan dari keburukan kamu. Kamu mau jahat dengan saya. Lalu dia bilang, kalau gitu minta sama Tuhanmu agar saya disembuhkan. Saya tidak akan ganggu kamu lagi. Sarah berdoa depan dia, ya Allah sembuhkan orang ini. Karena minta doa ini spontan Allah terima, sembuh tiba-tiba. Raja ini pikir, ini main-main. Gitu. Kok bisa stroke tiba-tiba sembuh? Dia mau jama yang kedua kali Bapak Ibu sekalian. Tetap dia mau perkosa lagi. Sarah berdoa lagi. Stroke dua-dua tangannya. Ya. Akhirnya dia bilang, apa yang kau buat sama saya? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Diselamatkan dari keburukan kamu. Maka dia bilang, berdoalah sama Tuhanmu. Saya janji tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa lagi. Ya Allah sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba. Belum kapok. Yang ketiga kali. Dia masih mau jama lagi. Coba Bapak Ibu baca kisah itu ya. Itu kisah masyhur. Maka Sarah berdoa, semua badan raja itu stroke kecuali mukanya saja. Dia udah gak bisa bergerak. Lalu dia mengatakan, apa yang kau buat? Kata Sarah, saya berdoa sama Tuhan saya. Selamatkan dari keburukan. Dia bilang, saya benar-benar sekarang berjanji tidak akan ganggu kamu lagi. Dan saya akan panggil semua staf saya lah ya di kerajaan ini untuk jadi saksi. Berdoa saja supaya saya disembuhkan. Akhirnya Sarah berdoa, raja ini sekarang percaya sudah. Kalau ini pasti ada bantuan dari
dia tidak yakin sama Allah, raja itu zalim, dia tidak orang kafir. Maka dia pasti ada bantuan yang dari dia tidak bisa jangkau. Maka supaya dia tidak menurut dia, supaya Sarah tidak berdoa lagi keburukan buat dia hadiahkan wanita terbaik Mesir namanya Hajar. Nah dikasihlah hadiah untuk Sarah gitu ya. Supaya nanti Sarah nggak berdoa lagi buruk buat dia. Nah itu awal kisahnya Hajar gabung sama Sarah. Dan tentu kisahnya cukup panjang. Sampai akhirnya Sarah suka mendengar Nabi Ibrahim mohon agar dikasih anak. Tapi Sarah mandul. Baru dia bebaskan, dia berikan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi lalu menjadi istri lah dia. Tapi awal kisahnya itu Raja Mesir zalim ini suka ngambil istri orang karena status istri. Itu mahal sekali itu, ya. Itu mahal sekali. Makanya kadang-kadang ada banyak orang sedih. Maaf kalau ada akhwat kita di sini belum nikah. Saya tidak maksud apa-apa, cuma memberikan gambaran. Karena kalau belum nikah, sudah 25 tahun, sudah 30 tahun. Orang tuanya pun kepikiran. Saya punya kisah unik waktu haji. Di travel yang Allah amanahkan. Ada satu bapak datang kepada saya di musim haji. Di Mina pas lagi di kami ihram lalu dia bilang, Ustaz saya mau nyampaikan sesuatu. Saya bilang baik silakan Pak. Dia cerita lah, beliau guru apa segala macam. Terus dia bilang saya ini haji sama istri saya. Dibiayai oleh anak saya. Tapi anak saya ini sudah 30 tahun atau 32 tahun belum menikah. Cuma karirnya tinggi. Bagus jabatannya, pendapatan. Saya haji ini dibiayai oleh dia sama istri saya. Cuma saya kepikiran ini anak perempuan saya belum menikah. Itu fitrahnya orang tua. Kalau laki-laki 30 tahun masih biasa-biasa aja. Perempuan sudah jadi, karena ada masa manufos. Dia tidak bisa produksi lagi manusia gitu kan. Gak bisa hamil. Maka dia bilang tolong Ustaz bisa bantu cariin jodoh. Baik saya bilang insya Allah Pak. Mudah-mudahan Allah mudahin ya. Saya tidak punya gambaran sekarang. Tapi di Indonesia kami kebetulan punya yayasan namanya Mawaddah Indonesia. Itu memang seperti biro jodoh syar'i ya. Ya, tapi ada tata cara dan ini yang kita hindari, ini bukan biro jodoh orang buka website langsung lihat semua foto orang, enggak. Ada cara mekanisme yang membuat tidak ada terjadi itu tentunya ya. Dan Alhamdulillah setiap pekan ada saja yang menikah melalui yayasan kami, Alhamdulillah. Yang penting, nanti kita bantu Pak. Subhanallah, saya ini sering bercanda dengan jemaah laki-laki. Biasanya saya sama jemaah-jemaah laki-laki yang tidak bawa istri walaupun sudah menikah atau yang memang masih bujang. Saya sering panggil, bujang-bujang sini gitu. Sambil bercanda gitu ya. Sama-sama ke masjid, sama-sama ke taklim biasanya. Pas habis selesai haji tanggal 13 Zulhijjah, tanggal 14-nya saya mau pergi sholat duhur di Masjid Haram bersama dengan beberapa jemaah yang memang tidak bawa istrinya. Terus saya bilang, ayo bujang-bujang, ayo ke masjid semua. Nah, kebetulan saya juga sambil bilang, saya juga ini bujang karena gak bawa istri. Saya bilang gitu, sambil bercanda. Terus ada jemaah yang bilang, Ustaz ini ditunjuk satu orang jemaah kita. Ini bujang bener Ustaz, gak ada istrinya ini. Satu orang ini belum nikah. Saya panggil dia, memang betul antum belum nikah? Belum. Terus tiba-tiba saya ingat bapak itu. Saya bilang sama dia, sementara jalan ke Masjid Haram ini jaraknya cuma 100 meter. Saya bilang sama dia, antum mau nikah? Bilang mau Ustaz, gitu kan. Kenapa selama ini belum nikah? Belum ketemu lah apa segala. Terus saya bilang, ingat bapak itu ada jemaah kita. Iya Ustaz. Itu ada anak perempuannya. Antum pernah lihat? Pernah. Kalau saya nggak perhatikan karena jemaah banyak. Ratusan orang Masya Allah. Jadi akhirnya dia bilang, iya saya tahu Ustaz. Nah itu bapaknya bilang di Kemah Mina, minta dicariin jodoh. Antum mau nikah sama anaknya itu. Terus dia bilang, ya mau aja Ustaz. Dia bilang gitu, mau aja. Terus gimana orang tua antum? Dia bilang ibu saya sudah meninggal, ayah saya masih hidup. Tapi ayah saya ini, karena laki-laki ini sudah 35 tahun. Belum menikah, masih bujang, perempuan ini 32 tahun kalau nggak salah. Terus kemudian si laki-laki ini bilang, saya nggak sebut-sebut nama ya, karena memang nggak boleh sebut nama. Terus dia mengatakan, ayah saya sudah amanahkan ke saya mau nikah sama siapa saja. Ya udah, sekarang kita ke masjid ini, sholat duha, habis itu istikharah ya. Karena kan sudah lihat orangnya. Nanti kalau masalah karakter, keluarga nanti tanya. Istikharah aja dulu, hati tenang nggak melangkah menikah. Udah habis sholat duha, saya panggil dekat saya, sini sebentar. Sholat sekarang 2 rakaat istikharah. Jadi harus juga kita luruskan istikharah itu tidak harus mimpi Bu ya. Dan apalagi ada saya dengar di Indonesia ini kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah. Ini nggak benar ini. Kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi gigit ular masa mau nikah kan? Itu nggak benar. Itu pernah dengar nggak? Saya pernah dengar itu kalau digigit ular katanya mau nikah itu nggak benar. Jadi ya itu mitos. Kalau istikharah itu bisa melalui mimpi, bisa melalui informasi. Kayak misalnya kita istikharah mau nikah sama seseorang, lalu kita dapat informasi baik tentang dia. Itu sudah jawaban istikharah. Atau dapat informasi negatif misalnya kegiatan dia. Maka itu juga jawaban sebenarnya ya.
Ala kulli hal waktu itu dia sholat 2 rakaat, habis salam saya langsung bilang, bagaimana hati antum tenang nggak? Dia bilang iya. Oke, kita ketemu ya habis duhur. Nanti makan siang ketemu sama orang tuanya ngobrol deh. Kalau cocok habis asar saya nikahkan. Kenapa? Karena syaitan suka menggoda. Gitu. Dan sekaligus juga ya kita perlu perbaikin, nggak perlu tunggu tanggal bagus, waktu bagus, apalah. Oh dianggap ada yang kualat, ada yang, itu nggak benar. Allah ciptakan waktu semuanya berkah. Ada yang lebih baik ya. Hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain iya. Bulan Ramadan lebih baik daripada bulan iya. Tapi bulan-bulan dan hari lain tetap baik. Nggak boleh kita menganggap ada hari sial. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah berfirman, la tasubud dahr fa innid dahr. Jangan kalian caci maki waktu atau menyalahkan atau menganggap sial karena aku penciptanya, kata Allah SWT. Ringkas cerita, habis duhur kami ketemu, akhirnya saya panggil orang tuanya, saya suruh tim panggil, tapi ukhtinya ini lagi tidak ada gitu ya. Lagi tidak tahu kemana, ibu bapaknya saja. Saya tanya, Pak, kemarin di Mina bapak bicara mau cariin jodoh anaknya ya. Oh iya betul Ustaz. Bapak tahu nggak jemaah kita namanya Fulan? Oh tahu. Mas itu ya iya. Baik, itu tadi sebelum duhur saya tanya, katanya juga dia belum nikah. Saya tanya mau nikah enggak? Saya tanya, saya sudah kenal anak bapak enggak? Maksudnya sudah pernah lihat? Sudah. Dan dia mau katanya. Bapak setuju enggak? Oh kalau saya terserah anaknya. Tanya istrinya, oh terserah anaknya. Baik, panggil anaknya, cari. Entah di mana anaknya waktu itu ya. Tapi yang jelas habis itu datang, kami tanya depan orang tuanya. Kenapa ukhti belum nikah? Terus dia tiba-tiba nangis. Karena dia bilang saya masih mau bakti sama orang tua saya masih mau, saya ini baru hijrah, sudah mulai ikut taklim, nanti takut suami saya larang taklim, apalah banyak syubhat gitu. Semua syubhat itu saya coba jawab, akhirnya saya sampaikan, nah ini ada jemaah kita sudah tahu orang ini, dia bilang ya saya kenal, itu tadi saya tawarin dan dia mau, ayah juga kemarin bicara di kemah, katanya mau nikah. Kalau mau, sekarang istikharahkan. Kalau memang cocok, habis asar saya nikahkan. Nanti di Indonesia baru acaranya. Tapi nikah di Mekah dulu. Nikah syar'i dulu gitu ya. Akhirnya mereka, saya bilang habis makan siang silakan. Mereka bilang Ustaz tidak usah makan siang. Tidak jadi makan siang karena sudah mau istikharah. Kaget dengan berita ini. Kebetulan saya satu lantai sama mereka. Jadi kamarnya bersebelahan. Saya juga sendirian waktu itu. Mereka habis istikharah. Setengah jam, 1 jam datang. Ini matanya sudah bengkak pada nangis-nangis ini. Terus kemudian datang habis itu, ya Ustadz, apa-apa kami setuju. Ya udah, saya cari ini si Bujang, telepon teman-teman. Mana Bujang ini? Bujang tidak ada. Saya cari nggak ketemu. Cari teman-teman jemaah nggak ada. Ternyata dia lagi tidur dia. Disuruh bangun di kamar. Bangun ini jodoh antum sudah datang. Akhirnya bangun dia. Datang ke kamar terus ngobrol deh. Ngobrol di situ mungkin setengah jam. Nanya apapun yang jadi beban pikiran bagaimana ini. Semua oke, cocok, klop ya. Habis asar nikah ya, nikah. Alhamdulillah habis asar menikah. Jadi subhanallah sebenarnya semuanya itu bisa saja mudah gitu ya. Cuman banyak orang persulit. Jadi saya sarankan juga status istri ini dimuliakan dan dimudahkan. Dimudahkan. Sebagaimana juga nanti kalau kita bahas laki-laki status suami itu mulia sekali ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jangan persulit pernikahan anak-anak ya. Dan ini saran saya saja, jangan hubungkan pernikahan untuk mendapat status istri atau suami itu dengan prestasi dunia. Tidak harus orang menikah itu sarjana dulu, tidak harus. Apalagi S2, apalagi S3. Sudah sarjana, cari kerja dulu nak. Sudah kerja harus punya rumah dulu nak, harus punya mobil dulu, harus punya motor dulu. Ini syahwatnya dia ini mengganggu dia. Bapak ibu ngomong gitu pada anaknya enak, pasangannya ada, anak kita kesian gitu kan. Maka nggak boleh egois, nikahkan mereka, nggak ada masalah gitu ya. Para sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang soleh dulu itu kalau mereka mau menikah, mereka lihat hari ini, mereka lamar, besok sudah jadi suami istri. Oke, kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kami bisa mengenal pasangan kami atau anak-anak kami kenal pasangannya tanpa pacaran? Oh, gampang sekali. Cuma 4 kaidah dasarnya. Yang pertama nazar syar'i, itu teori agama. Melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Tapi nggak boleh, jangan lihat foto saja ya. Foto bisa menipu sekarang. Ya, bisa diedit-edit segala macam gitu ya. Tapi harus ngelihat langsung dan yang dilihat wajah dan telapak tangan. Ini sudah mewakili fisik. Muka akan selalu interaksi, telapak tangan juga mewakili tentang fisik. Jadi tidak perlu lihat dadanya, lihat rambutnya, lihat segala macam itu enggak. Nadhar syar'i. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang mau menikah,
Lihatlah sesuatu yang bisa menarik dari calon pasanganmu, gitu kan. Kemudian yang kedua, kenali keluarganya. Secara umum saja. Oh, keluarga ini dikenal keluarga baik-baik di kampungnya atau di kotanya. Itu cukup, itu sudah cukup. Keluarga pendidikan. Itu sudah mewakili siapa orang yang akan kita menikah. Secara umum. Kemudian yang ketiga, tentu keluarga baik-baik kita berharap juga buah tidak akan jauh dari pohonnya gitu ya. Yang ketiga, itu lingkungannya. Kita bisa tanya calon pasangan ini kalau weekend. Paling bagus tuh kalau lagi santai. Lagi libur, Sabtu, Ahad misalnya. Ngapain aja? Kalau dia bilang, oh saya setiap weekend ke diskotik, ke bar, misal ya. Contoh, ya itu. Atau ada yang mengatakan, oh kalau saya weekend biasa saya bakti sama ibu saya hadir majelis ilmu, saya ke perpustakaan. Nah kan kita sudah ambil kesimpulan, sederhana sekali gitu. Yang keempat tinggal istikharah. Selesai gitu ya. Bapak ibu yang khawatir anak-anaknya bergaul bebas, paling gampang nikahkan. Menambah satu piring makanan di atas meja makan kita untuk anak mantu, lebih baik. Sehingga anak kita aman daripada kita biarkan dia bergaul bebas. Akhirnya rusak nama kita, rusak namanya dia. Kan gitu. Itu lebih baik. Ini poin yang mungkin perlu kami kasih masukan. Tapi ini cuma penawaran saja ya. Maksudnya saran saja. Bukan sebuah keharusan tentunya. Untuk mempermudah masalah status pernikahan tadi. Nah, kalau perempuan sudah jadi istri, coba renungi ibu-ibu yang status istri ini luar biasa. Banyak sekali hadis keutamaannya. Tapi hadis ini, kalau kita renungi baik-baik ini luar biasa. Kata Nabi SAW mungkin dalam hadis riwayat Ahmad, "Idza shallat khamsaha." Kalau perempuan itu sudah menjaga sholat 5 waktunya. Status istri ya. Dia sholat 5 waktu. Di sini ibu perlu renungi, ibu nggak disebutkan sholat sunnah. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat dua, sholat taubat, sholat wudu, sholat malam nggak disebutin. Artinya kalau ibu kerjakan sholat sunnah sudah nilai plus itu. Jaga 5 waktu sholat saja nih. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini paling 10 menit, 10 menit, 10. Ini 10 menit bagi orang Indonesia sudah luar biasa ini ya. Karena kita ahli banget kalau lomba sholat bisa juara. Jadi anggaplah 10 menit ya. Ini berarti 50 menit. Ini saja ibu jaga. Kalau istri atau seorang wanita menjaga 5 waktu sholat. Kalau dia sholat sunnah ini berarti tambahan ya. Ini 5 waktu sholat yang wajib saja. Wasamat syahraha. Dan puasa bulan Ramadan yang wajib saja setahun sekali. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, 9 hari pertama bulan Zulhijjah, 9 dan 10 Muharram, ini tambahan plus. Kalau ibu lakukan itu luar biasa sudah. Tapi kalau ibu sholat 5 waktu saja yang wajib, puasa Ramadan sebulan, setahun sekali, kemudian dikatakan wahafidat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, tidak berzina, ya. Kemudian wa'ata'at zaujaha, ini yang keempat, dan dia taati suaminya. Apapun suami bilang, iya, selama bukan maksiat. Ya. Syukurnya bu, dalam Islam tidak ada poliandri. Ibu nggak boleh punya 2 suami. Iya, poligami kan ada dalam Islam, laki-laki punya lebih dari 1 istri. Karena kalau istrinya kalau dia poligami, ini hamil, jelas siapa ayahnya. Tapi kalau perempuan poliandri 2 suami hamil, siapa ayahnya ini? Kan nggak jelas gitu ya. Artinya ibu hanya bakti sama 1 laki-laki ini saja. Sama ini 1 orang saja. Maka kemas baik-baik suami ibu, cari ridhonya, ibu mati masuk surga. Makanya syaitan sering membuat ibu selalu emosi, tidak suka, masalah sama suami. Padahal ini 1 orang ini yang Allah jadikan sebagai ya kunci surganya gitu ya. Makanya dikatakan wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Dia berikan pelayanan yang terbaik pada suaminya. Dikatakan qila laha, akan dikatakan padanya nanti, udkhulil jannata min ay abwabil jannati syi'ti. Masuklah dari pintu surga manapun yang kamu mau. Cuma jaga 4 ini. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian kemaluan, tidak selingkuh, tidak zina, melayani ustaz dan suami dengan baik, selesai, masuk surga. Laki-laki tidak ada seperti ini, ya. Banyak harus ada jihad, ada banyak bab-babnya gitu ya. Tapi perempuan itu dimudahkan oleh Allah. Itu status istri. Makanya saya sarankan yang sudah status istri nggak usah terlalu banyak programnya. Ya. Program itu di luar itu tambahan oke lah. Tapi jangan gara-gara mau kumpul sama teman-temannya tinggalin suami, tinggalin anak, bengkalekan rumah. Ini yang pintu surganya ditinggalkan, yang pernak-pernik didahulukan. Ini keliru. Pernak-pernik boleh kumpul sama teman-teman, jalan seperti ini, pengajian, urus keluarga, silaturahim, jenguk orang sakit. Tapi jangan yang utamanya ditinggalkan. Ini seperti ibu sholat sunnah tapi sholat wajib ditinggalkan. Kejar ikan teri, ikan pausnya lepas gitu kan.
Nah iya, ini harusnya diperhatikan. Ini hadis luar biasa ini. Kemudian juga dikatakan kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai, qila li Rasulillah ayyun nisa'il khair. Ditanyakan kepada Nabi SAW, wanita mana yang paling pantas kita kasih penilaian terbaik? Maka Nabi SAW sebut status istri ini. Qala allati tasurruhu idha nadhar. Seorang istri yang kalau dilihat oleh suaminya senang. Selalu senyum, selalu ramah, tatapan matanya syahdu, ucapannya santun, jamaan tangannya ramah, hatinya selalu lembut. Itu kalau dilihat oleh suaminya suka. Kalau suami ibu mau ibu pakai baju merah, pakai saja merah, nggak apa-apa. Biar ibu nggak suka, nggak apa-apa. Karena ibu pakai buat dia, bukan buat ibu, gitu kan? Kalau ibu dilarang pakai daster, jangan pakai daster depan dia maksudnya, ya. Jadi apa saja yang dia mau, kalau dilihat itu kata Nabi SAW, ini wanita terbaik. Suaminya suka apa itu? Suami suka ibu nanta rumah seperti ini, ya tata seperti itu saja. Suami suka ibu masak ini, masak itu saja, selesai, gitu kan? Ibu kalau mau disayang sama suaminya, saya kasih resepnya, mau nggak? Ini jaga 3 hal saja. Jaga pandangan matanya. Benar, apa yang suami suka, ibu ya penuhi. Yang dijual oleh perempuan pelacur di luar sana yang banyak ganggu rumah tangga orang, yang membuat pandangan laki-laki suka. Bajunya seksi, ya, suka berpenampilan seperti apalah, ya. Ngerayu ini segala macam, itu kan yang dijual sama dia ya. Itu yang dijual. Harusnya ini ada pada istri, bukan pada pelacur ini. Kadang-kadang banyak laki-laki tergoda dengan mereka, padahal sebenarnya cuma menipu. Dia menggoda, tipu. Dia pakai, semua laki-laki lain yang sama. Kalau istri kan hanya untuk suaminya. Jadi semua yang suami suka, pakai. Ya, perlihatkan itu. Yang suami tidak suka, jangan. Ibu tahu ada keluarga kami bercerai, Bu. Saya tanya suaminya, kenapa bercerai? Ini menikah puluhan tahun. Karena dekat sama saya suaminya mengatakan begini, karena saya tidak suka istri saya rambut pendek. Dia ngomong gitu. Itu cerai gara-gara itu sebabnya. Tapi karena tidak ada yang korek dari dia, tidak ada yang tahu. Saya duduk, kenapa mau cerai? Masalahnya dia bilang, saya tidak suka istri saya rambut pendek. Saya suka yang rambut panjang. Saya ini kalau di luar rumah, lihat perempuan rambut panjang, saya tergoda. Jadi saya mau istri saya rambutnya panjang. Tapi kalau saya bilang, rambutmu dijaga ya. Enggak, saya begini terserah mau terima atau tidak terima ya sudah. Tapi dia sabar sekian tahun meledak juga. Jadi bom waktu. Udah ditinggalin istrinya. Karena selalu nggak mau dengar gitu. Salahnya apa sih kalau rambutnya dipanjangin suaminya mau? Ibu terbiasa pakai daster sebelum nikah. Setelah nikah sama suami pernah hidup di Amerika, pernah hidup. Mau perempuan yang terbuka pakaiannya depan dia nggak ada masalah. Dikasih hadiah baju pakai, jangan ditaruh di lemari. Dipakai, gitu banyak orang gitu. Diberikan oleh suaminya. Banyak suami sampaikan sama saya keluhan. Ustaz, saya belikan baju yang saya suka nggak mau dipakai. Terutama pakai baju tidur gitu ya. Orang biasa bilang baju tugas gitu ya. Nggak mau dipakai. Mau-maunya sendiri. Bu, ibu harus tahu karakter perempuan sama laki-laki beda. Karakternya beda. Ibu itu dominan perasaan, kami laki-laki dominan akal. Perasaan itu beda sama akal ya. Kalau akal itu dia solusi. Langsung kalau ada masalah solusi. Saya kalau sama bapak ini bawa mobil, kemudian ban mobil kami pecah. Maka yang kami pikir langsung solusinya, bengkel di mana. Kami nggak akan bahas lagi kenapa ban itu pecah. Laki-laki biasa begitu. Ibu kalau cerita sama suami, ini rumah bocor, itu otaknya lagi jalan, pikirannya solusinya apa? Kalau ibu beda, perasaan. Ibu kalau naik mobil, ban mobilnya pecah, ibu nggak cari bengkel. Ibu turun, lihat bannya dulu. Kenapa pecah ya? Lah ya, terbawa perasaan beda. Nah itu. Jadi ada hal-hal karakter. Nah, karakter juga sama. Karena ibu dominan perasaan. Ibu kalau sudah cinta sama suami, Bu, maaf ini saya cuma kasih gambaran. Kalaupun suami datang kerja, mungkin dia belum mandi, tapi dia ingin menggaul sama ibu. Ibu biasa aja. Bagi ibu tuh, saya cinta sama dia kok nggak apa-apa, bawa keringat dikit nggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki nggak gitu. Ibu bawa bawang, ibu bawa pete, bawa apa, dia nggak mau dekat. Karena dia akal, walaupun dia cinta sama istrinya, beda. Kan gitu. Makanya harus dijaga ini. Kemudian yang kedua, itu adalah perutnya, makanan. Kalau misal suami ibu suka tempe goreng, mau ibu masak apapun, tempe goreng harus ada di sebelahnya. Kerupuk ada di sebelahnya. Biarin aja, yang lain tidak apa-apa ibu variasikan. Jangan ibu bilang, kamu nggak bosan ya?
Udah dia maunya itu saja. Dia kerja kasih uang untuk makan kan gitu. Yang ketiga kemaluannya, biologis. Sperma itu panas bu. Kalau tidak dituangkan itu emosi bawaannya. Kalau yang dia lihat itu selalu senang, perutnya kenyang, kemaluannya terpenuhi, dompetnya terbuka. Ini penampilannya sudah berantakan, makanannya nggak enak, diajak biologis nggak mau, terus minta duit. Nggak ada, kan gitu. Itu. Baik, maaf Pak ya, kita buka rahasia. Baik, ini diantaranya. Begitu juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kalau ibu selama hidup selalu baik sama suami, statusnya ya, selalu santun, selalu ramah, sehingga suami itu kayak merasa tidak bisa hidup tanpa ibu. Karena ibu selalu manjakan dia, sayang dia, berikan perhatian, penuhi kebutuhannya, buka lemari semuanya rapi, yang dia mau pakai pakaian ada, yang makanannya ada, semua yang semampunya gitu ya. Ibu berikan, ibu selalu tampil yang terbaik, wangi, bersih di hadapan dia misalnya. Kemudian ibu meninggal, sementara dia merasa kehilangan, ini namanya ridho, ya keridoan. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin matat wa zawju anha radin dakhalat jannah. Istri manapun, statusnya istri nih, yang kalau dia meninggal, sementara suaminya ridho, maka dia dijamin masuk surga. Jadi usahakan ibu kalau meninggal, itu suaminya bilang, wah ini istri saya meninggal, gimana caranya mencarikan gantinya? Susah. Gitu. Iya, jangan sampai ibu meninggal, kemudian suami bilang, alhamdulillahi rabbil alamin. Meninggal orang yang selama ini cerewet, banyak tuntutan, susah diatur. Dan ini hadisnya begitu. Ya, saya ketemu dengan satu pejabat kita, tapi beliau ditugaskan di luar negeri, tidak sengaja ketemu di bandara Jeddah kemarin, kemudian ngobrol-ngobrol, ternyata cukup tinggi jabatannya, kemudian dia bicara sama saya umurnya mungkin 60 tahunan, saya bilang, bapak nggak sama ibu jalan? Oh Ustaz, istri saya baru saja meninggal gitu ya. Terus saya sambil bercanda, bapak nggak nikah lagi? Aduh susah Ustaz, saya soalnya di mana-mana kebayang dia terus, jadi saya nggak bisa nikah lagi, ngomong gitu. Karena selama ini selalu istrinya ada di hadapannya. Ada satu teman saya, teman dekat saya, doktor, beliau ngajar di Jami' Imam di Riyadh. Dia cerita, tapi ini pengalaman dia pribadi ya. Dia mungkin tidak tahu kita di Indonesia, tapi dia bicara pribadi. Dia bilang, saya sering kali kalau pulang ke Saudi, setiap datang ke Indonesia, beliau bisnis kebetulan, bolak-balik saya kenal baik, beliau sering bolak-balik ke Indonesia. Nah, bilang satu waktu, saya biasa kalau balik itu 9 jam penerbangan, istirahat tidur, sholat, makan, tidur gitu kan. Tapi ada satu penerbangan dia bilang, saya tidak bisa tidur. 8 jam itu saya terbuka mata saya terus. Karena di sebelah saya ada suami istri, orang Indonesia dia bilang, bapak ibu ini. Itu mereka sepanjang jalan tidak tidur. Yang dikerjakan oleh istrinya dia bilang, ini yang mengganggu saya dia bilang. Ini setiap suaminya, lihat apa, istrinya sudah berdiri. Dan dia bisa baca suami ini lagi haus, butuh air kah. Pokoknya suaminya dipijitin 8 jam non-stop. Terus dia bilang, apa semua perempuan Indonesia begitu? Dia tidak tahu kalau cuma ibu itu mungkin, ya Allah. Tapi dia bilang itu mengganggu saya. Ternyata ibu ini bukan pikirin diri dia, tapi pikirin suaminya. Itu luar biasa gitu. Ya. Intinya sebenarnya teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu, menjadi status istri itu luar biasa. Kedudukan dalam Islam. Dan dimudahkan mendapatkan banyak kelebihan-kelebihan gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang terakhir mungkin, yang ketujuh adalah kedudukannya sebagai ibu. Nah ini lebih tinggi lagi. Kalau ada orang di antara ibu-ibu hadis ini sudah bergabung dua status ini, sudah istri, sudah ibu, ada anak. Nah sama tadi contoh rasionalnya. Kalau ada seorang ibu mungkin ya, dia mungkin biasa saja secara fisik, tapi dia gendong anak. Terus ditanya sama, itu anaknya ibu ya? Iya. Itu pasti di mata masyarakat punya penilaian tinggi ya, beda. Dengan orang mungkin sangat cantik sekali, tapi maaf belum punya keturunan. Sudah lama menikah. Kemudian ditanya, ibu ada anaknya? Enggak ada. Itu pasti beda penilaian. Maaf kalau di sini ada ya, bukan saya maksud saya tidak kenal ibu-ibu sekalian, tapi ini contoh saja. Untuk menunjukkan bahwasanya kalau ada orang sudah sampai pada level status ibu, itu tinggi sekali. Nilainya di sisi agama dan juga di mata masyarakat. Dan tentu tidak asing buat kita ya, bagaimana harusnya kita bakti pada ibu kita. Ada cerita satu dosen kami dulu di Saudi, di Madinah. Beliau cerita, dia bilang dia pernah sama istrinya satu waktu di Jerman, jalan, itu lagi pergi ke sana sama keluarganya, terus dia lihat ada satu ibu tua. Ibu tua ini sudah sangat tua,
dan susah jalan pakai tongkat. Dia mau menyeberang melewati lampu merah itu nggak ada yang memberikan jalan. Sudah sekian lama gitu, dari jarak jauh dilihat oleh dosen kami ini, dia bilang lalu saya jalan sama istri saya, terus saya minta istri saya untuk gandeng tangan ibu itu, saya yang berhentiin mobil-mobil gitu, terus jalan lah. Setelah sampai ke seberang, ibu tua itu mengatakan, siapa kalian ini nak? Gitu, kata ibu itu. Bilang kami ini dari Saudi datang, ya, beragama apa? Dikatakan Muslim. Kenapa kalian bantu saya tadi? Kata dosen kami, ya itu diperintahkan dalam agama kami, dalam Islam. Kebetulan orang itu non-Muslim. Itu diperintahkan dalam agama kami. Kami harus berbuat baik sama semua orang, gitu kan. Apalagi di umur Anda ini, Anda seperti ibu kami. Kalau dalam agama ini, ibu kami itu kami muliakan sekali. Dia katakan, nak perlu kalian tahu, saya ini hampir tiap hari melakukan aktivitas yang sama di sini. Saya harus menunggu berjam-jam, hanya menunggu kapan saya dikasih kesempatan jalan. Mungkin kalau saya dulu masih muda, saya jalan mungkin semua berhenti mobil itu. Tapi karena saya sudah tahu tidak dimuliakan. Gitu ya. Berapa banyak orang di Amerika sama di Eropa ibu-ibu dan bapak sekalian itu pada saat mereka sudah sukses dan ibunya sudah tua, itu mereka tidak tinggal sama-sama. Ditaruh di panti jompo. Di panti jompo, dibayar panti jompo. Ada sampai pada level di sana mereka itu keadaannya kalau orang tuanya meninggal, sudah meninggal di teleponnya, ini sudah meninggal, ya sudah berapa biaya pemakamannya saya transfer. Mereka nggak peduli. Mereka anggap itu jadi beban kalau harus urus orang tuanya. Beda sekali dengan Islam. Kita justru mau muda, mau tua, ibu ayah kita harus bakti. Apalagi ibu. Nah dalam bab bakti sama orang tua, kita harus pahami poin ini juga ya. Dalam pelayanan, ibu kita didahulukan. Pelayanan. Misal ibu kita mengatakan, nak tolong ambilin ibu air. Misal, ayah kita mengatakan, nak tolong ambilin ayah air. Yang mana kita dahulukan? Ibu kita. Ini maksud daripada hadis waktu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang paling pantas saya layani? Kata Nabi SAW, ibumu. Sampai 3 kali baru ayahmu. Ini pelayanan. Bukan dalam segala hal, Bu. Ya, bukan dalam segala hal. Ada hal-hal yang ibu tidak boleh masuk ke ranah itu. Seperti contohnya nasabnya anak. Walaupun ibu yang mengandung, 9 bulan tetap nasab itu kepada ayahnya. Anak perempuan tidak boleh nikah kecuali dengan izin ayahnya. Ini wali. Biar ibu setuju nikah anaknya ibu, tapi kalau ayahnya tidak setuju nggak boleh. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya ayahnya, nikahnya batal. Karena di Indonesia biasanya ada sebagian anak laki-laki dia lamar nih, misalnya calon perempuan, ayahnya tolak. Kemudian dia datang ke ibunya si perempuan, dikasihlah hadiah segala macam, kena menyentuh perasaannya, lalu ibunya setuju. Dari pernikahan ini umumnya perceraian terjadi. Karena tidak izin walinya, nikahnya dianggap batal, gitu kan? Nah ini ibu tidak boleh masuk ke ranah itu. Yang ibu bisa masuk ke ranah itu adalah ibu pelayanannya. Ibu didahulukan iya, gitu kan? Tapi nasab, pernikahan ini tidak ada hak ibu di situ ya. Jadi kita perlu ada batasan dalam bakti sama orang tua kita. Tapi intinya kedua orang tua harus kita muliakan, ya harus kita muliakan. Dan tidak asing firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perjuangan seorang ibu dalam mengandung ya. Ini yang menyebabkan kenapa dia didahulukan dalam pelayanannya. Al-Ahqaf ayat 15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terjemahannya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapak atau kedua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya, menyusuinya adalah 30 bulan. Ini yang paling sempurna. 2 tahun menyusui ya, dan sisanya mengandung. Sehingga apabila dia telah dewasa, si anak ini, dan mencapai umur 40 tahun, ini kita dianjurkan semua kita kalau sudah sampai 40 tahun selalu ulangi doa ini. Dia mengatakan, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku,
Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Telah datang kepada Ibnu Umar telah datang kepada Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ini riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim ya. Telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berperang bersama anda, saya ingin hijrah dengan anda, tinggal di Madinah, sholat dengan anda. Ini amalan yang luar biasa, mulia sekali gitu ya. Kemudian Nabi SAW tanya yang paling pertama ya, apakah kedua orang tua masih hidup? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, pulanglah dan berjihadlah pada keduanya. Ya, padahal itu anak muda itu tadinya mau pindah ke Madinah, mau tinggal dengan Nabi, mau sholat dengan Nabi, mau perang dengan Nabi, tapi Nabi SAW suruh dia bakti sama orang tuanya. Saya yang berbagi sebuah poin Bapak Ibu sekalian, bagi anda yang hadir sini masih diberikan kesempatan orang tuanya masih hidup, maka jangan sia-siakan. Ya, banyak orang di antara kita itu gembira sekali kalau temannya telepon, sahabatnya, apalah bestinya, gitu ya. Ya, pasti dia luar biasa, mau berjam-jam pun ngomong dia sedia. Tapi kalau ibunya telepon, ayahnya telepon, sudah ya saya lagi sibuk, atau sengaja tidak dijawab gitu kan. Nah ini harus diperbaikin ya. Walaupun orang tua kita itu lebih rendah secara pendidikan, mungkin lebih kurang secara fisik ya, tetap saja mereka lebih mulia daripada kita. Dengan mereka lah kita bisa lahir di muka bumi ini. Ini harus betul-betul kita ketahui ya. Dan tentunya taat pada orang tua ini juga ya, pada batasan yang tidak ada pelanggaran agama. Kalau orang tua kita suruh kita berbuat dosa, nggak boleh kita ikut. Tapi kalau selama bukan perbuatan dosa, kita wajib untuk memenuhinya. Tidak boleh kita menolaknya ya. Dan bagaimana orang-orang yang coba berusaha memaksimalkan berbakti sama orang tuanya, dia harus tahu batasan ini. Kalau orang tua kita misal, maaf, ibu berjilbab, lalu orang tua mengatakan buka jilbab una, ini nggak boleh ibu patuh, nggak boleh ibu patuh. Atau kita mau sholat, ibu kita mengatakan atau ayah kita mengatakan jangan sholat, itu tidak boleh kita patuh. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata ya li makhlukin fi maksiati khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada sang pencipta. Ini tidak boleh. Tapi kalau selama bukan maksiat, dahulukan orang tua kita. Nah, saya perlu jelaskan kalau bertemu antara perintah Allah yang wajib seperti sholat 5 waktu dengan perintah makhluk yang Allah wajibkan untuk patuh seperti perintah kedua orang tua. Kalau istri pada suaminya juga masuk dalamnya. Ketemu ini, misalnya orang tua kita panggil sementara kita lagi sholat wajib, ibu nggak dan bapak tidak boleh batalin sholatnya karena ini hukum wajib ya, haknya Allah gitu ya. Tapi kalau ibu dan bapak sedang kerjakan yang disunnahkan oleh Allah atau hak Allah sunnah, seperti ibu dan bapak lagi sholat sunnah, dipanggil oleh orang tua atau oleh suami kalau istri, maka wajib dibatalkan sholat sunnahnya karena ini wajib dijawab ya, karena sudah amalan sunnah. Sama kalau istri sedang puasa sunnah, suaminya minta batalin, dia batalin puasa sunnahnya gitu kan. Tapi jangan ibu sengaja godain ya, kamu bilang dong supaya saya batal gitu ya nanti. Ya. Baik, jadi seperti itu kurang lebih. Dan dalam bakti sama orang tua ini sebenarnya tidak akan pernah bisa kita balas jasa orang tua kita, walaupun Bapak Ibu sekalian kita sudah memberikan apapun di muka bumi ini. Tidak bisa kita balas, karena dasarnya kita lahir dari mereka. Walaupun orang tua kita dasarnya tidak berbuat baik sama kita. Anggaplah ada seseorang yang ibu ayahnya membuang dia waktu kecil. Udah ditaruh di pinggir jalan, ibunya ayahnya bercerai, tidak diperhatikan. Sampai besar dia jadi sukses, tetap tidak gugur wajib bakti pada orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya itu dasarnya orang-orang yang baik gitu ya. Orang yang mengurusi dari kecil itu betul-betul malah tidak boleh sama sekali. Saya tutup dengan poin penting juga. Sebagai orang tua, ya, usahakan jangan pernah mengucapkan kata-kata buruk buat anak-anak. Ya, nggak boleh. Ingat Bu ya, dan Bapak saya terutama ibu-ibu karena banyak aktivitas sama anak-anak. Kalau Allah karuniai ibu anak atau cucu yang aktif, itu aktif bukan nakal. Harus dibedakan itu ya. Nakal itu sebenarnya tidak masuk, nakal itu di umur anak-anak masih kecil itu tidak masuk. Nakal itu sudah balik, terus dia sudah tahu benar tidak baik, benar dan salah, lalu dia buat, itu baru namanya nakal. Kalau anak 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, ini bukan nakal namanya. Karena mereka nggak paham, mereka masih dalam tahap belajar, ini aktif. Syekh Sudais, seorang imam Masjid Haram pernah ditanya, apa rahasianya kenapa Anda menjadi imam haram sukses sampai puluhan tahun seperti ini? Dia bilang doa ibu saya. Waktu ditanya, bagaimana doa ibu Anda? Dia bilang, saya waktu kecil kalau sangat aktif,
Ibu saya juga sudah pusing sebenarnya melihat aktivitas saya gitu kan. Maka beliau mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Jadi dalam kondisi menjengkelkan pun misalnya anak-anak itu tetap kita doakan yang baik. Karena kata Nabi SAW, hindari dan jangan ucapkan kalimat buruk buat diri kalian, harta kalian, keluarga kalian, ini suami, istri, anak, ya. Buruk jangan doakan keburukan, karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah seperti itu. Jadi jangan kita ucapin salah ya. Contoh misalnya Bapak Ibu lihat diri di cermin lalu bilang, kok saya jelek ya? Itu nggak boleh. Karena yang buat muka kita bukan kita. Allah. Kita seakan-akan menghina Allah yang penciptanya. Kita nggak pernah pilih, saya mau alis begini ya Allah, mata. Enggak, ini begini Allah kasih, pakai sebagai fasilitas untuk ibadah kepada saya. Clear. Percaya diri aja selesai. Gitu kan. Begitu aja tugasnya kita pakai. Jangan menghina diri sendiri. Jangan selalu doakan keburukan harta. Mobil ini sial, motor ini sial misalnya gitu ya. Atau rumah dianggap sial. Nggak boleh ucapin itu. Ada pernah wanita naik unta, Bapak Ibu sekalian di masa Nabi SAW. Lalu kaki untanya itu keseleo. Lalu dia melaknat atau marah-marah sama syaitan. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengucapkan itu. Ya. Karena kalau syaitan itu dijadikan seakan-akan dia penyebab terjadinya sesuatu itu, dia makin besar, makin bangga. Tapi ucapkan bismillah, karena itu akan membuat syaitan makin kecil. Syaitan makin kecil ya. Dan Nabi SAW mengatakan turunlah dari unta itu, tidak boleh unta yang buruk ini, yang sudah dikutuk, ya doakan buruk berjalan bersama kami. Jadi nggak boleh. Doakan selalu yang baik-baik gitu ya. Apa saja selalu berdoa baik. Termasuk suami istri. Selalu saling mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu masuk dalam rumah, WA, telepon. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, semoga rezeki Allah selalu bersamamu. Wabarakatuh, semoga berkah. Itu kan kalau dalam satu hari kita berkomunikasi sama istri 3-4 kali, berapa banyak doa kebaikan yang didapatkan untuk pasangan kita. Selalu doakan kebaikan-kebaikan. Walaupun mereka punya kesalahan, doakan agar kesalahannya jadi baik. Ya, Bapak Ibu kalau sedang menghadapi satu permasalahan, anggaplah kita dizalimi oleh orang. Kita punya dua opsi berdoa. Opsi pertama, ini murni dendam. Dendam saja. Ya Allah, butakan matanya. Ya Allah, pincangkan kakinya. Misal, uang kita diambil atau orang buat zalim, kita doain. Diterima sama Allah, diterima kalau kita sedang dizalimi. Karena dua orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia sama Allah gitu ya. Tapi ini murni balas dendam. Kalau Allah kabulkan selesai. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi yang baik adalah ibu doakan dan bapak sekalian, ya Allah berikan dia hidayah. Supaya dia menyadari utangnya itu dia harus bayar. Begitu Allah terima dan dia bayar utangnya. Dan semenjak itu dia jadi orang baik, kita panen pahala dia terus. Artinya doakan kebaikan. Buat diri kita, buat pasangan kita, buat anak-anak itu jauh lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna tentunya. Ya. Dan kalau kita ingin membuka pintu bakti sama orang tua, ini panjang sekali bahasanya, buku tema sendiri. Tapi yang ingin kita titip pesankan, kalau ada seorang wanita sudah sampai pada status ibu, itu luar biasa. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.